Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifran, NIM 212002. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang mad farqi. Pengertiannya, menurut bahasa adalah cabang, sedangkan menurut istilah adalah mad yang terdapat hamzah atau sukun. Hukum bacaan mad farqi, bacaan panjang pada mad farqi ini adalah karena bertemu dengan hamzah atau bertemu dengan sukun atau bertemu dengan tasydid. Contoh bacaan mad farqi. Mad farqi bertemu dengan hamzah terdapat pada mad wajib muttasil. Apabila mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat panjang harkat ketika wasal, sedangkan dalam wakaf dibaca 4, 5 atau 6 harkat. Contoh, Ja'a Nasrullah. Mad farqi dengan harkat terdapat pada mad arid li sukun. Apabila mad ini jatuh sebelum huruf yang diwakafkan, panjang bacaannya boleh 2, 4, dan 6 harkat. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya, mad arid li sukun. Pengertiannya, memanjangkan suatu bacaan ketika berhenti di akhir atau di tengah ayat Al-Quran. Cara membaca mad arid li sukun, panjang bacaan mad arid li sukun boleh 1 alif, 2 alif, atau 6 harkat. Contoh, ta'lamuna mustaqim. Selanjutnya, mad jaiz munfasil. Pengertiannya, merupakan bacaan terpisah yang boleh dibaca panjang sama dengan bacaan mad wajib muttasil. Hukum bacaannya, mad jaiz muttasil bisa dibaca panjang 1 alif atau 2 harkat. Contoh, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama dzulma wa dzumara wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum qila dukhulul abwab jahannam. Baik, di sini saya akan membahas 3 mad, yaitu yang pertama mad wajib muttasil. Menurut etimologi, mad artinya adalah panjang bacaan. Wajib berarti harus, sedangkan muttasil berarti bersambung. Dan menurut terminologi atau istilah, mad wajib muttasil ini adalah mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah pada satu kalimat. Hukum bacaan mad wajib muttasil ini adalah mad tabi'i, dibaca 6 ketukan atau 6 harokat dan tidak bisa ditawar lagi. Adapun contoh untuk mad mad wajib muttasil ini yaitu di dalam Quran surah Al-Alaq yang berbunyi yaitu wa ma adraka mal qari'ah. Yang kedua yaitu mad lazim musaqqal kilmi. Secara etimologi, mad berasal dari bahasa Arab yang berarti panjang. Lazim berarti pasti, musaqqal artinya diberatkan, dan kilmi berarti kalimat. Secara istilah, mad lazim musaqqal kilmi adalah hukum bacaan yang terjadi apabila ada mad bertemu dengan tasydid di dalam satu lafaz. Hukum bacaan dari mad lazim musaqqal kilmi ini adalah idgham. Cara membacanya dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif, dan suara diberatkan karena ada huruf mad yang diiringi dengan huruf berharakat tasydid dalam satu kata, dan itu diidghamkan. Adapun contoh dari mad lazim musaqqal kilmi ini yaitu di dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 7 yang berbunyi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan yang ketiga, mad lazim mukhaffaf kilmi. Secara bahasa adalah kalimat yang wajib dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif dan diringankan. Sedangkan menurut istilah, mad lazim mukhaffaf kilmi ini adalah kalimat yang wajib dipanjang 6 harokat atau 3 alif dan diringankan karena ada huruf mad yang diiringi
huruf berharokat sukun dalam satu kata dan tidak diidghamkan. Hukum membaca mad lazim mukhaffaf kilmi ini tidak diidghamkan. Cara membacanya wajib panjang 6 harokat sebanyak 3 alif dan dibaca ringan. Adapun contoh dari mad lazim mukhaffaf kilmi ini yaitu di dalam Quran surah Yunus ayat 51 yang berbunyi Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun, terletak pada al-ana. Begitu. Dan untuk mad lazim musaqqal kilmi terletak pada waladdallin. Sedangkan itu mad wajib mutasil terletak pada wama adraka, terletak pada huruf mim yang dibaca panjang sebanyak sekian. Menurut bahasa, mad artinya adalah panjang dan silah artinya adalah hubungan. Menurut istilah, mad silah kubra atau mad silah tawilah adalah hadomir yang berada di antara dua huruf hijaiyah berhakat dan setelahnya ada hamzah. Hukum dan cara membacanya. Cara membaca mad silah tawilah adalah dengan memanjangkannya sampai 5 harakat atau 2/2 alif, termasuk pada hadomir yang berharakat domah maupun kasroh. Contohnya Quran surah Al-Baqarah ayat 60 yaitu bi'i anfusahum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elviana NIM 21200024 akan melanjutkan materi kami yaitu sebagai berikut. 7. Mad lazim harfi musbaq. Pengertian: mad lazim harfi musbaq atau mad lazim harfi musaqqal adalah huruf musaqqah yang bila dipecah terdiri dari 3 huruf dan di tengahnya huruf mad serta diidghamkan. Hukum dan cara membacanya. Hukum bacaan mad lazim musaqqal harfi ini terjadi pada fawatihus suwar atau huruf awal atau pembukaan surah. Dan cara membaca mad lazim harfi musaqqal adalah dengan memanjangkan vokal sampai 6 harakat. Ingat, ketika membaca mad lazim tidak boleh kurang atau lebih dari 6 harakat. Setelah itu membaca huruf yang diidghamkan disertai gunnah yang dipanjangkan 2-3 harakat. Mengapa ada gunnahnya? Karena memang apabila mim sukun bertemu mim hukumnya idgham lain dan di sana ada gunnahnya. Begitu pula nun sukun bertemu mim hukumnya idgham bigunnah. Contohnya yaitu yang pertama alif lam mim. Yang kedua alif lam ra. Yang ketiga alif mim shad. Yang ke-8 mad lain. Pertama, pengertian. Pengertian mad lain secara bahasa adalah lunak. Sedangkan pengertian mad lain secara istilah apabila terdapat huruf mad yaitu waw dan ya yang dibaca sukun yang terletak setelah harakat fathah dalam satu kalimat. Hukum dan cara membacanya. Cara membaca mad lain adalah dengan cara membaca huruf berharakat fathah lebih dahulu, lalu disambung dengan huruf ya atau waw sukun dengan cara dibaca panjang, kemudian dikunci menggunakan huruf hijaiyah setelahnya. Panjang bacaan dari mad lain boleh 2 harakat, 1 alif, 4 harakat atau 2 alif, atau 6 harakat, 3 alif. Pilihlah salah satu dan ini tetap berlaku bahwasanya panjang bacaannya wajib konsisten atau tetap rata dan teratur. Contohnya yang ke-9 mad silah tawilah. Yang pertama, pengertian. Menurut bahasa, mad artinya adalah panjang dan silah artinya adalah hubungan. Baiklah, saya akan melanjutkan hukum bacaan yang panjangnya 5-6 harakat. Belah yang selanjutnya mad farqi. Mad farqi secara bahasa artinya pembeda atau membedakan, sedangkan secara istilah
Mad farqi adalah bacaan panjang yang berfungsi untuk membedakan kalimat istifham atau pernyataan dan khabar atau keterangan. Karena jika dibedakan dengan mad, kalimat istifham akan disangka kalimat khabar, padahal hamzah tersebut adalah hamzah istifham. Di dalam Al-Quran, mad farqi hanya terdapat pada 4 tempat saja. Yang pertama, Quran surat Al-An'am ayat 143, dan kedua surat Al-An'am juga ayat 144. Yang ketiga, Quran surat Yunus ayat 59, dan yang keempat, Quran surat An-Naml ayat 59. Kehadiran mad farqi dalam 4 tempat tersebut berfaedah untuk membedakan bentuk kalimat, yaitu antara kalimat istifham dan khabar. Contohnya terdapat dalam surat An-Naml ayat 59. Cara membacanya itu dipanjangkan. Allah. Dibaca hamzah terlebih dahulu 6 harakat, baru kemudian ditasydidkan pada kalimat di depannya. Pada mulanya lafaz tersebut adalah Allahu, kemudian ditambahkan hamzah istifham di belakangnya sehingga terjadi pertemuan dua hamzah. Lalu hamzah kedua disukunkan dan diganti dengan huruf mad atau alif, maka terbentuklah mad badal. Mad badal ini kemudian disebut oleh huruf yang bertasydid lam pada lafaz Allahu. Dari pertemuan mad badal dan huruf yang bertasydid inilah lahir mad farqi. Baiklah, selanjutnya contoh dari hukum mad farqi itunya dalam Quran surat Al-An'am ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Samaniyata azwajim minad du'ni isnaini wa minal ma'zil zishnain. Qul azzakaraini harrama amil unsayaini amma ishtamalat alaihi arhamul unsayain. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Baiklah, pada ayat yang sebagaimana saya bacakan sebentar ini yang merupakan hukum mad farqi itunya ayatnya Qul azzakarain. Dan selanjutnya sebagaimana dalam Quran surat Yunus ayat 59 yang terdapat di pertengahan ayatnya, yang mana hukum bacaan madnya yaitunya Qul Allah. Itunya dalam Quran surat Al-An'am ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Samaniyata azwajim minad du'ni isnaini wa minal ma'zil zishnain. Qul azzakaraini harrama amil unsayaini amma ishtamalat alaihi arhamul unsayain. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Baiklah, pada ayat yang sebagaimana saya bacakan sebentar ini yang merupakan hukum mad farqi itunya ayatnya Qul azzakarain. Dan selanjutnya
Selanjutnya sebagaimana dalam Quran surah Yunus ayat 59 yang terdapat di pertengahan ayatnya, yang mana hukum bacaan matnya yaitunya Qul Allah. Baik, selanjutnya hukum bacaan mat yang terakhir yaitunya mat tamkin. Pengertian mat tamkin secara bahasa artinya tetap atau penetapan, sedangkan menurut istilah adalah pertemuannya dua huruf ya dalam satu kata ya. Yang pertama berharkat kasrah dan bertasydid, sedangkan yang kedua berharkat sukun atau mati. Jadi mat tamkin terjadi jika dua huruf yang ya saling bertemu dengan satu kata. Huruf yang pertama berharkat kasrah dan bertasydid, dan ya kedua berharkat sukun. Bila ditelaah lebih jauh, mat tamkin ini sebenarnya hanya mempunyai perbedaan sedikit dengan mat asli, yaitu adanya tasydid pada huruf ya yang pertama dalam mat tamkin. Seandainya tasydid tersebut tidak ada, maka kembali ke hukum mat asli. Cara membaca mat tamkin yaitunya dengan menetapkan atau memantapkan bunyi tasydid pada huruf ya yang pertama. Selanjutnya bacaan dipanjangkan saat menghadapi huruf matnya, huruf ya kedua yang berharkat sukun. Panjang bacaan ialah 2 harkat atau 1 alif. Namun apabila setelah huruf ya terdapat satu huruf hidup atau bacaan diwakafkan pada huruf hidup tersebut, maka membacanya boleh 2, 4 atau 6 harkat, karena hukum bacaan pada akhir kata tersebut menjadi mat arid li sukun. Contohnya yang pertama, Quran surat Al-Ahzab ayat 40 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Shadaqallahul azim. Pada ayat ini yang merupakan mat tamkin itunya telah jelas pada yang tertulis ayatnya yang ditebalkan nabiyyin. Baiklah, itulah hasil pembacaan dari makalah kelompok kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.